Bagaimana jika kenyamanan Anda didapatkan dengan mengorbankan kesengsaraan orang lain? Di Bangladesh, harga murah seringkali menyembunyikan kebenaran brutal, pengantin anak, pabrik runtuh, perbudakan seksual, dan penghilangan paksa. Ini bukan tragedi yang terisolasi. Ini adalah gejala dari sistem yang menghargai keheningan dan menghukum mereka yang tidak berdaya. Jelajahi dunia, mengundang Anda untuk melihat lebih dekat, karena dunia tidak akan berubah jika kita terus berpaling. Rumah bordil legal dan perbudakan seksual. Di Bangladesh, keberadaan rumah bordil legal yang diatur pemerintah adalah salah satu kontradiksi tergelap dalam masyarakat, di mana pelanggaran kesopanan sekecil apapun dapat memicu kemarahan. Rumah bordil ini, terutama Daulat Dia yang terkenal, menampung lebih dari 1.000 wanita dan gadis. Banyak di antaranya tidak pernah memilih kehidupan ini. Beberapa diculik, beberapa dijual oleh keluarga, dan yang lain lahir dalam sistem ini. Apa yang membuat tragedi ini semakin buruk adalah pemberian obat-obatan secara sistematis kepada gadis-gadis dengan steroid hewan ternak seperti Oradexon. Obat ini yang awalnya dimaksudkan untuk menggemukkan sapi, digunakan untuk membuat gadis-gadis prapubertas tampak lebih tua, memuaskan tuntutan klien yang mengganggu. Obat-obatan ini menyebabkan kerusakan fisik yang parah, termasuk penyakit jantung, kerusakan organ, dan kematian dini. Para gadis tinggal di kamar-kamar kecil yang menyesakkan, yang hanya dipisahkan oleh tirai. Mereka dipaksa untuk membayar kembali hutang palsu untuk sewa, makanan, pakaian, dan riasan. Hutang yang dirancang agar tidak mungkin dilunasi. Melarikan diri hampir tidak pernah terdengar. Polisi dan politisi setempat menerima suap dari pemilik rumah bordil. Pemerintah mengenakan pajak pada bisnis ini yang secara langsung mengambil untung dari eksploitasi wanita dan anak-anak. Lebih buruk lagi, banyak klien adalah pria terpelajar dan menikah. Beberapa di antaranya adalah turis asing yang mengeksploitasi gadis-gadis ini di bawah perlindungan legalitas. Epidemi serangan asam. Serangan asam telah menjadi senjata yang sangat umum di Bangladesh, terutama terhadap wanita yang menantang peran gender tradisional. Dalam masyarakat di mana kemandirian perempuan sering dipandang sebagai pemberontakan, mengatakan tidak kepada seorang pria bisa menjadi hukuman mati. Ketika wanita menolak lamaran pernikahan, mencari perceraian, atau menegaskan kebebasan pribadi, beberapa pria menggunakan cara melempar asam sulfat ke wajah mereka, membuat mereka cacat seumur hidup. Asam ini murah, tersedia secara luas, dan dijual dengan sedikit atau tanpa regulasi. Sebotol kecil seharga $2 dapat melelehkan kulit, tulang, dan bahkan membutakan seseorang dalam hitungan detik. Para korban tidak hanya menderita sakit fisik yang tak terbayangkan, tetapi juga kehilangan tempat di masyarakat. Penampilan mereka menjadi tanda malu dalam budaya yang sangat menghargai wanita karena kecantikan dan kepatuhan. Banyak yang ditinggalkan oleh keluarga mereka dan menghadapi isolasi seumur hidup. Keadilan hukum hampir tidak ada. Polisi sering menolak untuk menyelidiki, dan bahkan ketika penyerang diidentifikasi, persidangan jarang terjadi dan hukuman bahkan lebih jarang. Beberapa korban diserang dalam kelompok, ditahan oleh beberapa pria untuk memastikan kerusakan maksimum. Trauma meluas jauh melampaui bekas luka. Banyak penyintas menderita depresi berat, PTSD, dan pikiran untuk bunuh diri. Ibu kota pernikahan anak. Bangladesh memiliki salah satu tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia, dan itu bukan hanya budaya, itu ekonomi. Keluarga memandang anak perempuan sebagai beban keuangan dan pernikahan sebagai transaksi. Semakin muda pengantin, semakin rendah maharnya. Seorang anak berusia 12 tahun mungkin berharga $2.000, sementara seorang anak berusia 18 tahun mungkin berharga $8.000 atau lebih.
Tekanan keuangan ini mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan sedini mungkin. Untuk menghindari hukum, akta kelahiran dipalsukan dan gadis-gadis semuda 13 tahun disamarkan sebagai orang dewasa yang sah. Banyak yang diberitahu bahwa mereka mengunjungi kerabat hanya untuk menemukan diri mereka dalam upacara pernikahan yang tidak pernah mereka setujui. Begitu menikah, anak-anak ini bukan lagi anak perempuan. Mereka menjadi buruh tak berbayar dan budak seks di rumah suami mereka. Mereka diharapkan untuk memasak, membersihkan, dan melahirkan anak seringkali sebelum tubuh mereka siap. Cedera saat melahirkan dan kematian ibu di antara pengantin remaja tersebar luas. Jika keluarga pengantin gagal membayar mahar penuh, pelecehan segera terjadi, pembakaran, peracunan, dan bahkan pembunuhan. Beberapa gadis dinikahkan dan diceraikan berulang kali, dengan setiap siklus memungkinkan keluarga untuk mengumpulkan lebih banyak mahar. LSM Internasional sering mengadakan konferensi dan kampanye, tetapi hanya sedikit yang membahas akar penyebabnya, kemiskinan. Neraka pabrik garmen. Industri garmen Bangladesh mendukung mode cepat global, menghasilkan kemeja seharga $5 dan jeans seharga $15 untuk konsumen barat. Tetapi di balik harga murah itu, terdapat realitas brutal. Pabrik-pabrik di negara itu seringkali menjadi perangkap api, dengan pintu keluar yang terkunci dan kabel yang rusak. Pada tahun 2012, 117 pekerja tewas dalam kebakaran pabrik Tazrin. Pada tahun 2013, runtuhnya Rana Plaza menewaskan lebih dari 100 orang. Terlepas dari tragedi ini, kondisinya tetap mengerikan. Pekerja dipaksa untuk bertahan dalam shift 14-16 jam dalam panas terik tanpa AC. Udara dipenuhi dengan debu kapas yang merusak paru-paru dari waktu ke waktu. Cedera dari mesin berat sering terjadi. Jari dan tangan yang hilang hanyalah bagian dari pekerjaan. Air terkontaminasi, kamar mandi digunakan bersama oleh ratusan orang, dan upah rata-rata hanya 68 mala sebulan, kurang dari 3 la per hari. Itu tidak cukup untuk makan, apalagi hidup. Tingkat bunuh diri di antara para pekerja tinggi. Banyak yang melompat dari atap atau meracuni diri mereka sendiri untuk melarikan diri dari kesengsaraan mereka. Sebagian besar buruh ini adalah wanita dari desa-desa terpencil yang datang mencari kehidupan yang lebih baik hanya untuk terjebak dalam eksploitasi. Kekerasan politik dan penghilangan paksa. Di Bangladesh, perbedaan pendapat politik bisa menjadi hukuman mati. Pemerintah menggunakan kekerasan sistematis untuk membungkam para pemimpin oposisi, jurnalis, dan aktivis. Penghilangan paksa sangat umum dan mengerikan. Orang-orang bersenjata berpakaian preman, biasanya anggota batalion aksi cepat Arab elit, menculik orang-orang dari rumah mereka di tengah malam. Tidak ada catatan penangkapan, tidak ada penampilan di pengadilan, hanya keheningan. Mayat kadang-kadang muncul kemudian, dipenuhi dengan tanda-tanda penyiksaan, luka bakar rokok, tulang patah, dan tembakan gaya eksekusi. Tetapi banyak korban tidak pernah terlihat lagi. Keluarga dibiarkan dalam ketidakpastian yang menyakitkan, tidak tahu apakah harus berduka atau berharap. Pemerintah mempertahankan fasad demokrasi, tetapi pemilihan sangat dimanipulasi. Kandidat oposisi dilecehkan, dipenjara, atau dibunuh. Bahkan, anggota keluarga pembangkang menjadi sasaran, memperkuat iklim ketakutan. Jurnalis sangat berisiko, melaporkan korupsi atau pelecehan, mengundang ancaman, pemukulan, atau kecelakaan. Beberapa melarikan diri dari negara itu, yang lain melakukan sensor diri untuk bertahan hidup. Polisi dan militer sangat dipolitisasi, dihargai atas kesetiaan dan kebrutalan. Petugas yang menunjukkan antusiasme untuk menghancurkan perbedaan pendapat menerima promosi, sementara mereka yang ragu-ragu dipindah tugaskan atau dihilangkan. Kerajaan korupsi. Di Bangladesh, korupsi bukan hanya masalah,
Itu adalah cara hidup. Dari saat Anda lahir hingga hari Anda meninggal, setiap interaksi dengan layanan pemerintah membutuhkan suap. Butuh akta kelahiran, bayar biaya. Tempat tidur rumah sakit, selipkan uang tunai kepada perawat. Nilai kelulusan di sekolah, bayar guru Anda. Bahkan, operasi penyelamatan jiwa bergantung pada jaringan suap yang melibatkan dokter, ahli anestesi, dan petugas kebersihan. Pasien sering meninggal, sementara kerabat berebut untuk mengumpulkan uang suap. Dalam pendidikan, suap dimulai sejak dini. Orang tua membayar untuk nilai, hasil ujian, dan penerimaan universitas. Ijazah dan lisensi profesional dapat dibeli langsung. Ini berarti dokter dan insinyur mungkin tidak memiliki kualifikasi yang nyata. Pekerjaan pemerintah dilelang. Peran polisi mungkin berharga $15.000. Begitu menjabat, para pejabat diharapkan untuk mendapatkan kembali investasi mereka melalui pemerasan harian. Hakim menjual vonis. Izin bisnis terjerat dalam birokrasi, memaksa pengusaha untuk membayar lusinan pejabat. Akibatnya, seluruh sistem peradilan menjadi permainan bayar untuk bermain. Infrastruktur adalah penipuan nasional. Jembatan runtuh dalam beberapa tahun, jalan hancur, dan rumah sakit kekurangan pasokan dasar karena sebagian besar dana yang dialokasikan dicuri. Krisis pengungsi Rohingya. Bangladesh adalah rumah bagi hampir 1 juta pengungsi Rohingya, korban genosida di Myanmar. Mereka melarikan diri dari kekerasan mengerikan hanya untuk menemukan diri mereka terjebak di kem-kem luas dan kekurangan sumber daya di Cox's Bazar. Kem-kem ini menyerupai penjara terbuka. Keluarga-keluarga tinggal di tempat penampungan bambu yang tipis tanpa pipa ledeng, ventilasi, atau listrik. Selama musim hujan, banjir menyapu seluruh barisan rumah. Sanitasi hampir tidak ada. Selokan terbuka dan air yang terkontaminasi menyebabkan wabah kolera dan diare yang mematikan. Jatah makanan hampir tidak menyediakan kalori tingkat kelangsungan hidup. Banyak wanita melaporkan pemerkosaan dan kekerasan seksual, kadang-kadang oleh pengungsi lain, kadang-kadang oleh pekerja bantuan yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Anak-anak yang lahir di kem tidak pernah mengalami kebebasan. Mereka tidak memiliki akses ke pendidikan formal, perawatan medis, dan ruang aman untuk bermain. Kurang gizi, trauma, dan keterlambatan perkembangan tersebar luas. Penyakit mental merajalela dengan tingkat bunuh diri, terutama di kalangan remaja, meningkat setiap tahun. Terlepas dari kesadaran global, bantuan internasional tetap kekurangan dana dan dikelola dengan buruk. Sebagian besar sumbangan digunakan untuk biaya administrasi, bukan untuk pengungsi. Negara-negara kaya memuji keramahan Bangladesh sambil menolak untuk memukimkan kembali bahkan sejumlah kecil Rohingya. Realitas kehidupan di daerah kumuh. Lebih dari 40 juta orang di Bangladesh tinggal di daerah kumuh, bukan sebagai kondisi sementara, tetapi sebagai realitas antar generasi. Di Dhaka saja, lebih dari 5 juta penduduk dijejalkan ke dalam kamar-kamar kecil. Beberapa tidak lebih besar dari lemari pakaian. Ruang tunggal berukuran 68 kaki mungkin menampung seluruh keluarga yang terdiri dari 6 orang atau lebih. Tidak ada privasi, tidak ada ventilasi, dan hampir tidak ada harapan. Banyak daerah kumuh mengapung di sungai yang tercemar. Tempat limbah, bahan kimia, dan bangkai hewan mencemari air yang digunakan untuk minum dan mandi. Fasilitas toilet tidak dapat digunakan atau tidak ada. Orang sering buang air besar di kantong plastik dan membuangnya ke jalan. Akses ke air bersih dikendalikan oleh vendor swasta yang mengenakan biaya 10-20 kali lipat dari tarif normal untuk air yang terkontaminasi. Listrik dicuri melalui sambungan kabel berbahaya yang sering menyebabkan kebakaran. Seluruh lingkungan dapat terbakar, menewaskan penduduk yang terjebak oleh gang-gang sempit yang terhalang. Penyakit merajalela, penyakit kulit, masalah pernapasan, dan diare
adalah realitas sehari-hari. Anak-anak tumbuh dengan menghirup asap beracun dan makan makanan yang tercemar. Perlindungan hukum tidak ada. Polisi melakukan penggerebekan brutal, mengusir keluarga tanpa pemberitahuan atau belas kasihan. Penduduk diperlakukan seperti penghuni liar, bukan warga negara. Krisis narkoba dan epidemi metamfetamin. Bangladesh berada dalam cengkeraman epidemi metamfetamin, dan narkoba yang dipilih disebut yaba, pil murah dan adiktif yang menggabungkan meth dan kafein. Pil-pil berwarna cerah ini mudah dibeli dan harganya kurang dari 2. Tetapi efeknya menghancurkan. Lebih dari 7 juta orang kecanduan, termasuk banyak anak-anak dan remaja. Pengedar menargetkan siswa, menawarkan pil gratis, dan mengklaim bahwa pil tersebut membantu belajar atau tetap terjaga. Begitu kecanduan, pengguna dengan cepat berputar, mengambil lebih banyak pil setiap hari, menderita halusinasi, paranoia, dan perilaku kekerasan. Keluarga hancur berantakan, pecandu mencuri, melacurkan diri, dan menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka untuk memenuhi kebiasaan mereka. Pusat-pusat perawatan sedikit dan seringkali kasar, tanpa perawatan medis yang nyata. Beberapa menggunakan pemukulan dan isolasi sebagai terapi. Sementara itu, pemain kekuatan sejati, gembong narkoba, dan pejabat korup tidak tersentuh. Polisi sering membunuh tersangka pengguna dalam eksekusi di luar hukum sambil melindungi jaringan perdagangan. Penjaga perbatasan, politisi, dan petugas semuanya adalah bagian dari ekonomi narkoba. Pemerintah berpura-pura memerangi narkoba, tetapi sistem mengambil untung dari kecanduan. Mimpi buruk banjir. Setiap tahun, musim hujan menenggelamkan hingga sepertiga Bangladesh, membuat jutaan orang mengungsi dan menghancurkan kehidupan. Banjir ini bukan hal baru, tetapi semakin buruk karena perubahan iklim dan perencanaan yang buruk. Di daerah pedesaan, seluruh desa lenyap di bawah air. Keluarga kehilangan rumah, tanaman, ternak, segalanya. Beberapa menghabiskan tabungan mereka untuk membangun kembali, hanya untuk kehilangan semuanya lagi pada tahun berikutnya. Di kota-kota seperti Dhaka, banjir perkotaan mengubah jalan menjadi sungai limbah. Listrik padam, rumah sakit menjadi tidak dapat diakses, dan penyakit menyebar dengan cepat. Anak-anak mengarungi air setinggi lutut hanya untuk mendapatkan makanan atau mencari perlindungan. Air minum bersih menjadi kemewahan. Harga makanan meroket setelah tanaman hancur, mendorong orang miskin ke dalam kelaparan yang lebih dalam. Tempat penampungan banjir penuh sesak dan tidak sehat, menjadikannya tempat perlindungan yang berbahaya. Dampak mental sangat besar. Orang hidup dalam ketakutan terus-menerus akan badai berikutnya. Terlepas dari biaya manusia yang besar, dukungan pemerintah minimal. Sebagian besar korban banjir dibiarkan berjuang sendiri. Bantuan internasional jarang dan tidak konsisten. Pengungsi iklim meningkat, tetapi mereka tidak memiliki pengakuan hukum atau opsi pemukiman kembali. Jika ini membuat Anda berhenti, bahkan sejenak, jangan biarkan itu memudar. Di balik setiap statistik ada wajah, dan di balik setiap cerita ada orang yang terluka, dibungkam, atau dilupakan. Tragedi di Bangladesh bukanlah insiden yang terisolasi. Mereka terjalin dalam tatanan ekonomi dan kenyamanan global kita. Anda tidak harus menyelesaikan semuanya, tetapi Anda dapat memilih untuk menyadari. Anda dapat memilih untuk mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman, untuk melihat melewati slogan sumber etis dan melihat apa yang sebenarnya terjadi.